Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat para ulama mengenai sholat jama dan qashar gitu. Di sini ada pandangan ulama yang pertama, yaitu menurut Imam Hanafi. Nah, menurut beliau sholat jama itu pada dasarnya tidak boleh bagi musafir. Nah, adapun sholat qashar justru dianggap wajib, sehingga musafir tidak dianjurkan untuk menyempurnakan sholat 4 rakaat. Nah, dalam praktiknya qashar itu dihitung berdasarkan hitungan hari dan tidak memerlukan niat khusus setiap kali sholat. Nah, masa berlaku rukhsah ini sekitar 15 hari. Nah, sedangkan bila seseorang tidak menetap dan masih melanjutkan perjalanan, maka ketentuannya sekitar 3 hari. Nah, kemudian ada pendapat mengenai Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i gitu ya. Nah, menurut Imam Syafi'i, sholat jama itu tuh hukumnya boleh ya, baik jama takdim maupun jama takhir. Nah, bahkan selain kondisi safar, jamak juga diperbolehkan dalam keadaan hujan. Nah, untuk qashar itu hukumnya jaiz atau boleh. Artinya musafir diberi pilihan gitu ya, antara mengqashar sholat atau menyempurnakannya. Meskipun menurut Imam Syafi'i itu menyempurnakan sholat lebih utama. Niat qashar harus dilakukan setiap kali sholat, tepat saat takbiratul ihram. Nah, selain itu qashar juga hanya berlaku bagi safar yang bersifat mubah gitu, bukan perjalanan untuk maksiat tentunya. Bila seorang musafir itu tuh tinggal di suatu tempat tanpa niat menetap selama 4 hari 4 malam dan belum menemukan waktu kembali, maka ia tetap boleh mengambil rukhsah qashar hingga 18 hari 18 malam. Nah, seperti itu. Jadi ya, perbandingan antara Imam Hanafi dan juga Imam Syafi'i yaitu terlihat bahwa Imam Hanafi lebih ketat dalam persoalan jama. Nah, sementara Imam Syafi'i lebih memberikan kelonggaran ya. Nah, dalam hal jama, pendapat Imam Syafi'i dianggap lebih fleksibel karena tidak dibatasi tempat tertentu seperti di Arafah dan Muzdalifah saja gitu. Begitu pula dalam qashar, Imam Syafi'i juga memberikan kebebasan bagi musafir untuk memilih antara qashar atau itmam ya, atau menyempurnakan. Nah, sesuai kondisi dari ya kebutuhan masing-masing. Nah, jadi pendapat para ulama itu tuh adalah rahmat gitu ya, yang menunjukkan keluasan syariat Islam gitu. Nah, yang terpenting adalah niat perjalanan kita baik dan ibadah kita tetap dijaga dengan penuh kesadaran. Jadi ya, ketika Allah memberikan kemudahan itu tuh bukan untuk meremehkan ibadah ya, tetapi ya agar kita tuh tetap mampu menjalankannya dengan khusyuk dalam segala keadaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.